Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan tidak dibatasi ruang gerak dan waktu, karena itu kami percaya bahwa Engkau saat ini hadir memberkati dan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau melawat semua kami yang berhimpun bersama-sama dalam ibadah persekutuan doa malam hari ini, dan kami percaya ada sesuatu yang akan Kau sampaikan buat setiap kami, untuk kami menjadi kuat, untuk kami menjadi luar biasa di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak, urapi semua kami yang ada bersama-sama pada malam hari ini, dan juga urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan hamba berdoa sementara pesan-Mu disampaikan, biarkan terus lawatan Roh Kudus bekerja atas setiap kami, dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Baik, shalom semuanya. Senang sekali bisa berjumpa bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih pada Tuhan, terima kasih buat Franz yang saya panggil biasanya Joshua, karena yang melanjutkan estafet dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Jadi yang meneruskan ibaratnya dari Musa kepada Yosua. Harapannya jadi Musa, tapi dipanggilnya Abraham. Jadi tambah lebih tua lagi ya, tambah lebih jauh lagi. Kalau Musa kan agak deketan, ini dipanggilnya Abraham, jadi nggak apa-apa. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Rio Patislano, saya orang Ambon tapi tinggal di Surabaya, dan saya oleh kemurahan Tuhan sampai dengan hari ini bisa melayani semua karena kemurahan Tuhan. Udah 30 tahun lebih melayani, nggak terasa, tapi semua karena penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama, karena waktu saya harus tight, 45 menit saya akan compactkan semua yang ingin saya sampaikan, pesan Tuhan yang sudah ditaruh dalam hati saya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Bilangan, ya. Mari kita buka bersama-sama, Bilangan 13, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Dengan volume suara saya seperti ini cukup didengar ya? Jelas? Clear? Sangat oke, sangat oke. Ya, terima kasih. Oke, mari kita buka, kita baca sama-sama ya, tentu dari tempat masing-masing. Saya akan bacakan dari sini, Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya bacakan dulu ya. Bilangan 13 ayat 17 sampai 26 bisa diikuti dari tempat masing-masing. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Ya, lalu berdualah mereka menggandarnya
juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ini jadi kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan melihat lambang pariwisata dari pemerintah Israel. Itu diambil dari Bilangan 13 ayat 23. Ada 2 orang, kemudian ada membawa satu cabang, satu tandan buah anggur. Ya, kalau saudara perhatikan lambang dari Kementerian Pariwisata Israel itu dari Bilangan 13 ayat 23. Saya lanjutkan, 24. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Sama-sama katakan, amin, amin. Nah, saudara, mari kita belajar bersama-sama malam hari ini dari Bilangan 13 ayat 17 sampai 26. Ya, kalau kita melihat dari cerita tadi ini adalah Musa mengirim 12 pengintai untuk melihat seperti apa tanah Kanaan. Saudara, kita sekarang ada di bulan Januari. Ya, kita ada di bulan Januari di tahun yang baru. Ya, by the way, selamat tahun baru, masih bulan Januari, jadi saya masih boleh dong ngomong selamat tahun baru ya. Nah, kita ada di bulan Januari. Dan kita masih ada 11 bulan di depan kita. 11 bulan 3 hari ada di depan kita. Seperti bangsa Israel mengintai, 12 pengintai mengintai tanah Kanaan. Mari di bulan Januari kita juga sama melihat seperti apa tahun 2021 yang ada di depan kita. Yang masih ada 11 bulan di depan kita. Nah, mari kita bisa melihat dengan cara yang benar. Mari kita bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan, ya, bukan sudut pandangnya kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama malam hari ini. Kalau saudara senang dengan tema khotbah, nah, pesan Tuhan malam hari ini saya beri judul begini: jadilah pemenang bukan pecundang. Ya, jadilah pemenang bukan pecundang. Ayo ngomong sama-sama ya, di tempat masing-masing, sama-sama 2, 3. Jadilah pemenang bukan pecundang. Bilang, aku pemenang bukan pecundang. 2, 3. Aku pemenang bukan pecundang. Ayo, kita belajar bersama-sama bahwa kita buktikan bahwa kita bisa. Di tahun 2021 kita bisa jadi pemenang. Di tahun 2021 mungkin banyak orang jatuh, mungkin banyak orang jadi pecundang, kita jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya, setuju, katakan amin. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada kisah 12 pengintai ini, itu adalah dimulai ketika bangsa Israel dalam tuntunan Tuhan melalui Musa dibawa keluar dari Mesir. Oke, ini latar belakangnya dulu. Tapi saya nggak bisa jelaskan panjang lebar. Cukup catat saja dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 10. Itu dasarnya. Ya, Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Itu adalah awal mula ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dipimpin oleh Musa 40 tahun. Ya, nah, ketika mereka sudah dalam perjalanan begitu lama, selama 40 tahun, dan kemudian akhirnya mereka ada di tahap terakhir, yaitu mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian oleh Musa diambillah satu orang dari satu suku. Ada 12 suku Israel. Nah, kemudian mulailah ya dipilih satu orang dari satu suku, jadi ada 12 suku, akhirnya 12 orang. Nah, 12 orang ini pergi masuk ke tanah Kanaan. Saudara, ketika 12 orang ini masuk ke tanah Kanaan, 12-12-nya belum pernah ke sana. 12-12-nya nggak punya ide seperti apa tanah Kanaan. 12-12-nya nggak pernah punya pengalaman untuk ada di sana. Ya, nah, tetapi yang kita lihat adalah
nanti di akhir nanti di ayat-ayat selanjutnya kita akan bisa lihat. Selama mereka ada di tanah Kanaan, mereka berdua belas jalani bersama-sama, mereka berdua belas makan minum sama-sama, mereka berdua belas jalan bersama-sama, mereka berdua belas di tanah Kanaan kena matahari yang sama, mereka berdua belas kena bulan, sinar bulan yang sama, mereka berdua belas ada di tanah Kanaan, harinya juga sama, tetapi ketika mereka kembali, yang disampaikan berbeda. Yang dua orang, mereka menyampaikan dengan sikap sebagai seorang pemenang. Yang 10 orang menyampaikan dengan sikap seorang pecundang. Apa akhirnya? Yang 2 orang tetap hidup, tetap selamat, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, ini juga ada Yosua ya, yang lagi ini Yosua Frans. Ya, Yosua dan Kaleb. Nah, ini jadi pemenang. Hidup. Dan kisahnya masih ditulis. Bagaimana dengan yang 10 orang? Yang 10 orang binasa. Nanti saudara akan baca, 10 orang itu mati kena tulah. Ayo kita baca yuk, 36 sampai 38. Bilangan 14. Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Ya, saya bacakan lagi Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, perhatikan ayat 37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi hati-hati ya dengan sikap hati kita, dengan pikiran kita, perbuatan kita, semuanya. Di tahun 2021 ini kita benar-benar harus berbeda. Harus seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Setuju, katakan amin. Sehingga benar-benar kita jadi pemenang. Ya, tentu ada proses. Ketika memasuki tahun 2020, bulan September Tuhan memberikan pesan, Roh Kudus memberikan tuntunan ketika saya di Balikpapan. Itu bulan September ya, 2019 untuk 2020. Ketika itu disampaikan bahwa jelas Roh Kudus memberikan tuntunan. Sampaikan kepada umatku tahun 2020 untuk ingat membalas kebaikan Tuhan. Saudara, saya ketika mendapatkan itu, saya berpikir begini, wah, membalas kebaikan Tuhan masih harus diingatkan ya. Oh, berarti masih banyak yang belum ingat untuk membalas kebaikan Tuhan. Padahal kan yang mudah sekali kita sakit disembuhkan, terima kasih Tuhan, itu mudah sekali. Kemudian kita mengalami masalah, kemudian kita dapat jalan keluar, kita terima kasih Tuhan, itu mudah sekali. Tetapi ketika masuk bulan Desember, saudara, ketika saya mengikuti doa pengerja di Sentul, Desember awal 2019, mau masuk 2020, kemudian dapat lagi satu peneguhan, bahwa 2020 itu berbicara tentang dimensi yang baru. Jadi akhirnya pesan tuntunan daripada Roh Kudus untuk 2020 itu berbicara tentang begini. Membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Itu PR yang luar biasa. Membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Saya berpikir Tuhan membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru itu seperti apa? Ya sudah, karena saya mendapatkan dari Roh Kudus, ya sudah saya sampaikan saja. Januari saya masih belum, tetap saya sampaikan, tapi saya masih belum begitu ngeh, ini maunya kemana. Februari 2020, saya tetap sampaikan, tapi masih belum ngeh, ini mau kemana. Tapi saya tetap sampaikan, Maret juga saya sampaikan. Dimanapun saya
menyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan. Tapi ketika masuk bulan Maret pertengahan, disitulah mulai dimensi yang baru yang Tuhan ingatkan itu melalui Roh Kudus mulai nampak. Ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan kasus pertama dan kedua, yaitu ada 2 orang wanita, ibu dan anak di kota Bogor ya kalau nggak salah, di Jakarta apa Tangerang gitu, yang kena COVID. Dan kemudian langsung strike, habis itu sudah masuk Maret, April, masuk Mei, Juni, wah mulai bertumbangan yang namanya perusahaan, mulai bertumbangan yang namanya usaha, mulai mohon maaf banyak yang di PHK atau work from home atau unpaid leave, waduh dan lain sebagainya. Dan kemudian banyak anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan, orang yang melayani dipanggil Tuhan, wah dan mulai ada banyak pertanyaan di sini. Dan kemudian disitulah tuntunan Roh Kudus 2019 itu mulai muncul. Membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Artinya begini, ketika situasi yang terjadi jauh dari apa yang kita inginkan dan harapkan, masihkah kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Ini dimensi yang baru yang dimaksud Tuhan. Karena ketika kita mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, orang di luar Tuhan bisa melakukan. Tetapi ketika dalam dimensi yang baru, ketika peristiwa tahun 2020 terjadi itu, nah apakah kita masih bisa bilang, kamsyah Tuhan, xie-xie Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan tetap baik, dan lain sebagainya. Wow, itu luar biasa. Dan saya nggak asal ngomong, saudara, karena saya juga ngalami. Kenapa? Karena usaha perusahaan saya adalah yang salah satunya yang langsung terdampak sampai dengan hari ini. Pak Frans tahu kegiatan saya di perusahaan langsung terdampak sampai hari ini. Tapi saya terus mengajarkan kepada semua staf, tidak ada yang saya pecat, mereka tetap saya pertahankan. Dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, saya bisa menjalankan semua sampai dengan hari ini. Jadi artinya apa? Kembali kepada sikap dan respon kita. Kita mau jadi pemenang atau mau jadi pecundang? Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, berarti pecundang. Tapi kalau kita masih bisa bilang, thank you Tuhan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jadi artinya bukan kalau saat baik saja, terus kita bilang anugerahnya kekal. Enggak. Waktu kita ngalami yang sepertinya ya, karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Ketika proses itu ada, kita masih bisa nggak nyanyi seperti tadi? Nah, oke. Nah, kemudian ketika jalan di tahun 2020, sampai saya kemudian oleh orang tua rohani saya disampaikan, ingat 2020 adalah Corona Academy, bukan Corona Pandemi, tapi Corona Academy. Begitu disampaikan Corona Academy, saya langsung tangkap. Dan kemudian saya sampaikan kepada semua umat Tuhan, saya jabarkan begini. Tahun 2020, kita harus wisuda. Jangan sampai kita nggak wisuda. Kalau misalnya Corona itu belum selesai di 2020, masuk 2021, tetap bertahan. Jangan sampai kita nggak lulus. Jangan sampai kita nggak wisuda. Tentu dengan penyertaan, tentu dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sendiri nggak mungkin, lewat pasti. Tapi dengan penyertaan Roh Kudus kita pasti bisa. Percaya katakan amin? Nah, kemudian ketika masuk bulan Oktober 2020, kembali Roh Kudus
memberikan tuntunan untuk 2021. Roh Kudus memberikan tuntunan sangat jelas sekali. 2021 adalah level yang baru. Tahun level yang baru. Bukan next level. Saya sempat bertanya, loh, bukan next level. Kenapa bukan next level ya? Kenapa new level? Kemudian saya diberi pemahaman begini. Kalau next level, itu naiknya cuma 1 tingkat. Betul nggak? Coba lagi antri. Terus kemudian petugasnya bilang, next. Kira-kira yang maju antri berikutnya atau 3 antrian di belakangnya? Pasti yang maju adalah antri 1 di belakang, yang di depan itu, yang berikutnya. Nggak mungkin saudara di antrian nomor 5 bisa maju, itu nggak bisa. Bisa sih, tapi habis itu ribut. Ribut sama yang nomor 1. Bisa, tapi ribut sama yang nomor 1. Nah, makanya kemudian Tuhan katakan, masuk 2021, umat Tuhan yang lulus, umat Tuhan yang bertahan, umat Tuhan yang masih ingat membalas kebaikan Tuhan, itu mereka akan masuk kepada new level di tahun 2021. New levelnya dalam hal apa? Dalam hal pengharapan. Semua umat Tuhan yang lulus, mereka level pengharapannya sudah baru di level yang luar biasa, ada eskalasi. Jadi bukan level pengharapan seperti sebelum pandemi. Enggak. Saudara sudah quantum leap. Sudah melompat dalam pengharapan yang luar biasa. Level iman saudara bukan seperti level iman sebelum pandemi. Bukan. Level iman saudara jauh, sudah jauh. Kemudian level pengenalan saudara akan cara Tuhan bekerja. Level pemahaman akan kedaulatan Tuhan. Level pemahaman saudara akan kehendak Tuhan. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan saya sampaikan kedaulatan dan kehendak Tuhan. Itu sudah beda, udah jauh sekali. Saudara lebih mature. Nah, inilah yang namanya level yang baru. Nah, kemudian di Desember 2020 dilengkapi lagi bahwa orang yang masuk dalam level yang baru itu adalah orang yang punya integritas. Jadi disempurnakan kembali. Jadi 2021 adalah tahun level yang baru untuk kemudian kita menjadi pribadi yang berintegritas. Amin. Ini adalah bekal untuk kita masuk 2021. Sehingga kita tidak jadi pecundang, tapi jadi pemenang. Ya, nah ayo kita belajar sama-sama. Tentu saya tidak bisa menjabarkan seperti kalau saya di gereja yang panjang lebar. Nah, saya masih ada waktu 20 menitan. Nah, ayo 20 menit ini saya akan sampaikan apa hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa jadi pemenang. Setelah tadi sudah paham apa yang menjadi landasan untuk kita jalani di tahun 2021, nah sekarang kita masuk ke yang lebih rinci lagi. Bagaimana tahapannya? Bagaimana stepnya untuk kita bisa melakukan dengan hasil nanti jadi pemenang, bukan pecundang. Ayo kita belajar sama-sama dari kisah bilangan ini. Mari kita lihat bilangan 13 ayat 27. Hal pertama yang harus kita lakukan. Ayo kita belajar sama-sama ya. Ayo baca sama-sama. Bilangan 13 ayat 27. Kita baca 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya. Mereka ini adalah pengintai ya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Sampai di situ. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pemenang di tahun 2021 kalau Yosua, Kaleb dengan bangsa Israel akhirnya masuk dan punya tanah perjanjian? Bagaimana supaya tahun 2021 jadi tanah perjanjian buat kita? Hal pertama yang harus kita lakukan, teladan dari Yosua dan Kaleb adalah selalu melihat dengan mata iman.
Yosua dan Kaleb, ingat tadi saya ngomong di awal, 12 orang. 12 orang, 12 orang ini sama-sama kena matahari yang sama. Sama-sama disinari bulan yang sama. Sama-sama kena oksigen dan angin yang berembus yang sama. Makan yang sama, minum yang sama. Jalani tanggal harinya juga sama. Tapi matanya melihatnya berbeda. Yosua dan Kaleb melihatnya dengan mata iman. Sementara 10 orang yang lain melihatnya dengan mata manusia. Saudara mau jadi pemenang? 2021 lihatlah dengan mata iman. Kalau saudara lihat dengan mata jasmani, mata manusia, kalau orang Surabaya bilang, saya nggak tahu bahasa Manadonya ya, ini orang Ambon tapi di Surabaya. Kalau orang Surabaya bilang amblas, saya nggak tahu bahasa Manadonya apa ya. Jakarta mungkin apa ya? Jakarta mungkin bilangnya lewat deh, lewat gitu ya. Memang paling enak Surabaya, satu kata aja tapi mantap gitu sudah. Amblas. Kalau kita mencoba masuk 2021 pakai mata manusia, mata jasmani, amblas. Udah nggak zamannya. Ingat tadi saya bilang, Roh Kudus sudah memberi tuntunan, 2021 adalah new level. Artinya apa? Level mata imannya sudah pasti harus berbeda dengan cara mata kita sebelum pandemi. Harus beda. Kalau tetap sama, terus ngomel-ngomel, ya sudah. Itu berarti belum wisuda. Saya berdoa supaya kita semua wisuda, dan kemudian kita alami tahun 2021 masuk ke level yang baru. Dan kita endingnya nanti di Desember 2021, Tuhan mendapati kita adalah pribadi yang berintegritas. Yang mau katakan amin. Oke? Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang diucapkan Yosua dan Kaleb ini sangat-sangat berbeda. Contoh. Kalau saudara melihat dalam 1 Samuel 16:17. Sama, tempatnya sama, mataharinya sama, tanggalnya sama, yang dilihat sama. Siapa yang dilihat? Goliat. Siapa yang ngelihat? Daud. Siapa yang ngelihat? Saul. Siapa yang ngelihat? Ada kakak-kakaknya Daud. Siapa lagi yang lihat? Ada tentara Israel. Tapi ternyata semuanya ngelihatnya sama, hanya Daud saja yang berbeda cara melihatnya. Dan saudara bisa lihat nanti di 1 Samuel 17, ya akhirnya hasilnya berbeda. Makanya sampai Tuhan berkenan sekali dengan yang namanya Daud. Sampai dalam Kisah Para Rasul 13, Tuhan tuh bilang begini, aku mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan, perhatikan, berkenan di hatiku. Karena, belum titik loh, karena melakukan kehendakku. Jadi artinya apa saudara? Melihat dengan mata iman, itu salah satu kehendak Tuhan. Ayo, masuk Januari, ini Senin itu sudah 1 Februari loh. Senin itu sudah 1 Februari. Nggak terasa loh. Efektif hari kerja tinggal besok. Kalau kantor ya, kalau toko ya sampai Minggu. Kecuali tokonya Minggu tutup, berarti sampai Sabtu. Tapi whatever, Senin kita sudah masuk bulan kedua. Nggak terasa ya Pak? Terasa. Tapi kita harus tetap melihat dengan mata iman. Percaya 2021 adalah tanah perjanjian kita. 2021 adalah tahun perjanjian buat kita. Pegang ya. Ada
contoh lain itu sales sepatu, ya, sales sepatu. Ini seringkali saya ceritakan. Sales sepatu. Sales sepatu dikirim ke Afrika untuk jual sepatu, produksi pabrik itu. Begitu mendarat di Afrika, stres. Karena orang Afrika, mereka punya budaya tidak pernah pakai sepatu. Ya, coba lihat God Must Be Crazy, itu yang lucu itu filmnya. Itu kan semua cekeran semua. Oh ya, tahu ya, cekeran tuh tanpa alas kaki, ya, tanpa alas kaki semuanya. Nah, begitu sales ini tiba di Afrika, stres karena semuanya nggak pakai sepatu. Akhirnya dia telepon kembali ke perusahaan, minta dibelikan tiket untuk balik pulang. Karena Afrika bukan tempat yang baik untuk jualan sepatu. Akhirnya dikirimlah penggantinya. Begitu dikirim penggantinya, begitu datang, responnya berbeda. Wah, dia sorak-sorak, teriak, sukacita. Dan kemudian dia telepon, dipikir orang pabrik, wah ini minta tiket lagi ini. Ternyata enggak. Minta dikirim sepatu berkontainer-kontainer. Kenapa? Karena sales sepatu ini bilang, yang kedua ini bilang, wah ini potensinya luar biasa. Karena tidak ada yang pakai sepatu. Mari kita ajarkan mereka pakai sepatu. Dan Afrika begitu diajarkan pakai sepatu, sepatu kitalah produksi pabrik, kitalah yang akan dipakai. Nah, semua tergantung bagaimana cara kita melihat. Ya, contoh terakhir. Abraham dan Lot. Ya, Abraham dan Lot ketika pisah karena banyak sekali ternaknya dan mereka harus berpisah. Ketika mereka berpisah, Kejadian 13, akhirnya Abraham bilang sama Lot, udah supaya nggak berkelahi, sudah tanah ini besar sekali, sudah kita harus berpisah baik-baik. Baru ngomong begitu, pikirnya Lot, wah kebenaran ini, kebenaran. Kalau saudara baca nanti dalam Kejadian 13, yang milih pertama itu Lot, bukan Abraham. Abraham baru ngomong, itu kalau orang Surabaya bilang, itu langsung disaut. Wah ini kebenaran nih, peluang untuk lepas dari mertua. Bukan mertua, lepas dari paman. Kan? Lot itu ponakannya, Abraham itu pamannya. Wah kapan lagi bisa lepas dari paman? Lepas. Dah. Apa yang dilihat oleh Lot, saudara? Yang dilihat Lot, kalau saudara lihat dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai 11, saya bacakan buat saudara. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, Abraham ini baru ngasih ide. Langsung disambut, disaut, ya kalau orang Surabaya bilang, ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dicari dari kejauhan pakai mata manusia. Banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom Gomora. Ternyata yang dilihat sama Lot itu Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, saya percaya yang namanya bujang-bujangnya Abraham itu pasti protes semua. Kenapa? Karena nggak bisa lihat cara pandangnya Abraham. Abraham melihat dengan mata iman, Lot melihat dengan mata jasmani. Bujang-bujang ini kedewasaan rohaninya tidak sama dengan Abraham. Yang berbicara dengan Tuhan itu Abraham. Nah, ketika bujang-bujang ini melihat Lot milih yang bagus, Lot ngambil pilihan pertama yang hijau, yang banyak airnya, mereka menggerutu, wah gimana sih Abraham ini kan harusnya yang milih duluan, yang tua kan yang duluan. Ini lihat nih kita jadinya dapat yang sisa-sisa. Karena nggak paham. Coba lihat setelah akhirnya kemudian
Lot berpisah, kita lihat ayat 14. Ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Perhatikan ayat 14. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Bayangkan, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Semuanya, seluruh mata angin loh. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lot ngelihat, wah kelihatannya bagus pakai mata manusia. Endingnya Sodom Gomora, amblas. Abraham, dia tetap pada perjanjiannya. Dia tetap pada apa yang sudah Tuhan berikan ketetapan dalam hidupnya. Baca Kejadian 12. Itu ketetapan Tuhan buat Abraham. Dia pegang itu. Dia nggak peduli dengan apa yang terjadi dari manusia apalah. Enggak, dia percaya perjanjian ketetapan Tuhan dengan dia itu akan tetap berlaku. Tuhan setia terhadap perjanjiannya. Dan endingnya Abraham dengan keturunannya dapat Kanaan. Sementara Lot dapat Sodom Gomora. Dan parah semuanya. Istrinya jadi tiang garam. Wah, sudah keturunannya jadi, waduh, nggak karuan deh, nggak karuan. Tapi kita lihat dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan kemudian saudara dan saya yang dicangkokkan dengan Israel, dengan tunas, ya, karena Yesus Kristus Tuhan dan lain sebagainya. Wah, sampai hari ini diberitakan. Ingat, melihat dengan mata iman. Ya, sebenarnya ada 4, tapi saya sampaikan 2 saja ya. Sampaikan 2 saja karena waktu. Gimana Pak Frans? 2 saja? Oke. Ya, oke. Ya. Jadi ada 4, yang 2 nanti saya sebutkan saja ya, tapi penjabarannya kapan-kapan saja. Oke, yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk kita bisa jadi pemenang di tahun 2021? Yang pertama tadi, melihat dengan mata iman di tahun 2021. Nah, yang kedua, mari kita lihat yang kedua, ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30 dikatakan begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Oke? Hal yang kedua, yang pertama tadi untuk kita jadi pemenang di tahun 2021 adalah melihat dengan mata iman. Yang kedua adalah mengucapkan perkataan iman. Ya, ingat-ingat. Melihat dengan mata iman. Yang kedua, mengucapkan perkataan iman. Sejak hari Senin kemarin tanggal 25 Januari 2021, 2 kata ini terus teriang-iang di telinga saya, dan saya ucapkan terus setiap memulai hari sampai tadi pagi. 2 kata, yang pertama adalah Immanuel, yang kedua adalah Ebenezer. 2 kata ini terus muncul dari hari Senin, dan saya perkatakan setiap pagi. Ini sudah hari yang keempat saya perkatakan itu. Immanuel, jadi kalau pagi saya mesbah keluarga, endingnya dalam doa selalu saya sebutkan Immanuel Ebenezer. Artinya Immanuel adalah Tuhan menyertai kita. Ebenezer itu artinya sampai hari ini Tuhan tetap menolong. Ebenezer itu artinya pertolongan kita sampai hari ini ada di dalam Tuhan. 2 kata itu. Nah, itu saya ucapkan terus. Itu saya ucapkan terus. Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer. Saudara, 10 orang ini provokator.
Ya, 10 orang ini provokator. Bedanya provokator dengan pecundang itu apa sih? Sebenarnya beda tipis. Cuman bedanya itu di segmentasinya. Kalau provokator, dia melemahkan banyak orang. Tapi kalau pecundang, itu melemahkan dirinya sendiri. Beda tipis provokator dengan pecundang. Beda tipisnya adalah di segmennya. Kalau provokator, dia memprovokasi banyak orang. Tapi kalau pecundang adalah melemahkan dirinya sendiri. Kalau tadi melemahkan banyak orang. Nah, 10 orang ini dia jadi provokator karena melemahkan banyak orang. Ingat, apa yang keluar dari mulut itu datangnya dari pikiran. Apa yang ada di pikiran datangnya dari hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 itu bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi waktu kita jaga hati kita, otomatis kita jaga pikiran kita. Waktu kita jaga hati kita jaga pikiran kita, otomatis perkataan mulut kita juga pasti terjaga. Kalau hatinya sudah bagus, pikirannya bagus, yang dikeluarkan juga bagus. Perkatakan firman Tuhan sepanjang tahun ini. Kalau sakit, perkatakan dengan iman, aku sudah sembuh. Kalau alami persoalan, aku dapat jalan keluar, aku diberkati. Perkatakan dengan perkataan iman. Kalau ada masalah ekonomi, dipulihkan. Percaya, pasti dipulihkan Tuhan. Kalau punya hutang, bayar. Jangan sampai nggak bayar, jangan punya hutang, lunas dalam nama Yesus. Loh, ya. Piye caranya bayar? Bayar. Tuhan memberikan tuntunan untuk kita tahu caranya membayar. Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita tahu caranya menghasilkan uang, kemudian dibayar. Jadi tetap ada pertolongan Tuhan. Paulus bilang begini, 2 Korintus 4 ayat 13. Karena percaya, aku berkata-kata. Ya, 2 Korintus 4 ayat 13. Karena percaya aku berkata-kata. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada orang Jepang namanya Masaru Emoto. Masaru Emoto ini dia menyelidiki air, ya, air. Dia pisahkan, dia ambil air dari danau. Kemudian dia pisahkan di dalam 2 ruangan. Ruangan A, ruangan B. Di ruangan A, air ini dikata-katain. Dibilang mohon maaf ya, mohon maaf. Dibilang bodoh, dibilang jelek, dibilang bau, dibilang merugikan, dibilang pokoknya dikata-katain. Sementara di ruangan yang lain, air yang sama dikasih kata-kata yang manis. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu wangi, kamu luar biasa, kamu menguntungkan, pokoknya I love you, ya, sudah semuanya diucapkan. Dah 1 bulan. Habis itu kemudian Masaru Emoto mengambil sampel dari 2 ruangan ini, dicek di laboratorium. Sayangnya karena ini bukan ibadah di gereja, saya nggak bisa tampilkan slide-nya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Yang di ruangan A yang dikata-katain tadi, itu kristal yang terbentuk itu nggak karuan. Ruwet, udah nggak berbentuk sama sekali, ancur-ancuran. Sementara di ruangan yang B, itu terbentuk sebuah kristal yang sangat luar biasa. Cantiknya luar biasa. Bayangkan ini air loh.
ketika di laboratorium dicek itu bisa membentuk sebuah bentuk shape yang sangat luar biasa. Ada round shape, ada macam-macam, diamond shape, dan sebagainya. Sementara yang di ruangan A, yang dikata-katain, hasilnya nggak karuan. Bayangkan itu diucapkan kepada air. Bayangkan kalau itu saudara ucapkan kepada diri saudara sendiri. Makanya jaga perkataan kita. Itu dari sisi kedokteran loh. Masaru Emoto melihat dari sisi ilmiah. Bagaimana dari sisi rohani? Justru harus lebih powerful daripada sisi ilmiah. Makanya jaga perkataan kita. Artinya mulut kita ini penuh dengan kuasa. Ayat terakhir Yakobus 3 ya, nanti dilihat. Apa yang kita perkatakan itu jadi. Hati-hati dengan perkataan kita. Nah, saya kasih kisi-kisinya saja untuk poin ketiga dan poin keempat supaya saudara dapat lengkap, tapi penjabarannya 1 dan 2. Jadi untuk kita menjadi pemenang di tahun 2021 ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, selalu melihat dengan mata iman. Yang kedua adalah selalu mengucapkan perkataan iman. Ya. Yang ketiga, selalu menggunakan potensi yang ada. Nanti kapan-kapan saya jelaskan. Selalu menggunakan potensi yang ada. Jadi jangan ngomong, Pak, saya udah nggak punya apa-apa. Nggak ada. Gunakan potensi yang ada. Ya, Musa nggak punya apa-apa, hanya dengan tongkat. Itu laut terbelah. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nanti kapan saya jelaskan. Tapi intinya adalah selalu gunakan potensi yang ada. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan lupa membalas kebaikan Tuhan. Kenapa? Selalu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, karena waktu kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, waktu proses itu terjadi, kita nggak mungkin punya hati untuk menyakiti orang yang kita kasih. Pribadi yang kita kasih adalah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tidak mungkin saudara punya hati untuk menyakiti orang yang saudara kasih. Ya, nanti 2, 3, dan 4 itu nanti penjelasannya next time. Jadi ingat, akhirnya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian dan mereka menikmati susu dan madu di sana. Selamat menikmati tahun perjanjian dan nikmatilah susu dan madu di tahun 2021. Lakukan 4 hal ini. Kita pasti sukses bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.